yang diceritakan dari ba'dul hukama, langsung kita mulai. Wal maqalatul tsaniyatu wal maqalatu tawidawuh atsaniyatu kang kaping pindho iku an ba'dul hukama saking sebagiane pira-pira ahli hikmah rahimahullah taala arba'atun minal khisali hasanatun walakin arba'atun minha ahsanu. Arba'atun te papat minal khisali saking pira-pira pakerti iku hasanatun kebagusan. Wa huwa tawi hasanah iku ma perkara ya ta'allaku kang hubungan apa ma hubungan bi kelawan ma opal madhu ngalem fil ajili ing dalem dunya wa tsawabulan ganjaran fil ajili ing dalem akhirat. Walakin arba'atun minha, walakin arba'atun tetapi utai papat minha saking arba'ah iku ahsan luwih bagus. Al haya'u rupane wirang wa huwa tawi haya' iku ingkibadun nafsi kacegahe nafsu min syai'in saking suwiji-wiji hadzaron krana wedi anil laumi saking penacat fihi ing dalam syak minar rijali saking pira-pira wong lanang iku hasan kang bagus walakin nau tetapi ini haya minal mar'ati saking wong wadon iku hasan luwih bagus. Niki dari sebagian ahli hikmah yang menyampaikan satu makalah ada 4 hal itu sudah dianggap bagus secara umum, tapi kemudian ada 4 hal yang lain yaitu lebih bagus daripada 4 yang pertama tadi. Kajian yang pertama dalam bahasa para hukama ini adalah hasanah. Bahasa hasanah ditafsiri sebagai ma yata'allaqu bil madhu fil ajil wa thawabu fil ajil. Hasanah yang dikendaki di sini adalah hasanah dalam konteks syariat. Hasanah dalam konteks syariat ini tidak bisa ditentukan oleh akal, tidak. Sampai adalah kajian, ada usul fikih itu mengkaji bahwa al-qabihu wal hasanu syar'iyani. Penilaian bagus dan buruknya sesuatu itu ternyata dikaji dari sisi syariat. Sehingga menurut kajian ini ketika tradisi kita mengatakan bagus tetapi syariat tidak mengatakan bagus, maka itu menjadi tidak bagus. Ini syariat semacam itu dikendaki. Ini mayoritas ulama-ulama usul fikih mengatakan bahwa kajian baik dan buruk sesuatu tadi, tapi dalam arti yang lebih spesifik bahwa kajian baik dan buruk dalam arti sesuatu yang dapat mendatangkan pujian ketika dunia dan akan melahirkan pahala di akhirat gitu. Sebab urusan akhirat ini kurang mungkin kita tangkap dengan cara akal, tidak mungkin, jelas dari syariat itu. Andai kata Rasulullah tidak menyampaikan surga, tidak menyampaikan tentang neraka, kita tidak akan tahu neraka, tidak akan tahu surga. Nah, dalam makna seperti ini bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang akan mendapat pujian di dunia dan akan melahirkan pahala di akhirat, maka itu jadi syariat nih. Ini syariat hukum yang memberikan predikat itu baik dulu adalah syariat. 4 hal ini baik, tetapi 4 hal yang lebih baik apa itu? Yang pertama al-haya, perasaan malu. Perasaan malu itu ditafsir sebagai ingkibadun nafsi min syai'in hadran anil laumi fihi. Artinya kita menghindari sesuatu, menahan diri untuk melakukan sesuatu karena khawatir akan mendatangkan apa itu cacian. Istilah kayak rasa wirang yang disebut dalam hadis al-haya'u minal iman, bahwa yang namanya rasa malu itu bagian daripada iman. Itu adalah kesiapan kita untuk menahan diri tidak melakukan sesuatu yang mengkhawatirkan munculnya cacian. Wong nak duwe niki niku hati-hati banget tuh. Nah, disampaikan bahwa al-haya'u minal iman. Ketika orang punya perasaan malu itu sangat luar biasa. Sehingga pernah disampaikan bahwa al-haya'u imanun kulluh. Al-haya'u khairun kulluh. Setiap rasa malu itu semuanya adalah baik. Kalau ada orang tidak tahu kemudian dia malu untuk bertanya, itu sebenarnya bukan karena malu, itu
Itu bukan perasaan malu dalam arti ini, tidak. Itu jenengannya ya lemah namanya. Secara mental dia lemah. Sekarang perasaan malu tentunya tidak akan menghalang-halangi orang tersebut untuk menimba sebuah pengetahuan, tidak mungkin. Perasaan malu dari seorang laki-laki dikatakan baik, tetapi ketika ini muncul dari perempuan akan lebih baik. Rasul isin wong lanang ku apik Kanjeng Nabi niku disifati Rasulullah itu memiliki perasaan malu seperti kalbikri fi hidriha. Perasaan malu yang dimiliki Rasulullah itu lebih kuat daripada perasaan malu yang dimiliki oleh seorang perawan pingitan. Kanjeng Nabi ini. Jadi ngelakoni perkara yang gak pantas. Awang perasaan malu niku tidak hanya akan menyelamatkan kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah, tetapi juga akan menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak pantas, baik menurut kearifan lokal ataupun menurut syariat. Oleh karena itu ada kajian. Orang dikatakan menjaga muru'ah, kehormatan, itu ketika seseorang dapat mempertahankan mahasinul adat dan mahasinul syariah. Orang yang mampu menjaga tentang keseimbangan antara kebaikan-kebaikan yang berasal dari tradisi lokal atau mungkin budaya kita, tapi juga yang dapat menjaga mahasin syariat, kebaikan-kebaikan secara syar'i. Mungkin ada sesuatu yang secara syar'i itu dikatakan baik, tetapi ketika adat kita kok ternyata masih abu-abu, sebaiknya tetap itu tidak harus kita lakukan. Andai kata sisi baik yang diperintahkan dalam syariat tadi tidak sampai ke sunnah ataupun tidak sampai ke wajib. Padha wae wong niku nglakoni adat niku apik cara adat, nah terus saat gak apik kan gak apik. Nah iso niku kedua-duanya dilakoni kabeh. Contohnya ngeten, wong nyumbang niku lho. Wong diundangi nyumbang. Kamu kan cara teori syariat itu wong nyumbang, seseorang dia memberikan karena malu itu kan haram diterima. Kita menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang di latar belakang karena perasaan malu. Ana wong njaluk nang ngarep wong akeh niku nek ora dikeki kan izin. Terus dikeki niku nampa haram. Dikeki nampa haram. Terus kemudian kan berkembang. Kalau masa saiki di tradisi masyarakat kita ana wong walimahan niku biasa ngundang tetangga kita nggih. Ngundang tetangga kita atau kenalan-kenalan kita diundang ke tempat kita. Itu kalau kita ndak nyumbang, itu gak benak. Ning nak nyumbang kok ya kebutuhannya banyak. Oh niku jadi masalah niki. Tapi bagaimana iki gendati syariat itu pripun carane? Gendati apa? Gendati satu pahala bagaimana caranya? Artinya bahwa kita orang yang menjaga muru'ah, meskipun sebenarnya kita punya kebutuhan, tetap itu perlu kita lakukan juga. Kita nyumbang ke tetangga-tetangga kita yang mengundang kita dalam rangka sudah menjadi tradisi masyarakat kita. Nah awak itu gak ngono, itu tetap jadi elek. Meskipun sebenarnya kita lebih memprioritaskan kepada hal yang lebih penting. Hanya kita punya uang yang terbatas, ini kita ke hal yang lebih penting untuk pribadi kita, tetapi kita juga perlu menjaga keseimbangan hubungan kita dengan masyarakat. Nah lagi posisi kita gen pantes jadi mahasul adat, pengadatannya awal dia teteko. Nah orang seperti waduh wong. Nah ini kita termasuk muru'ah, kita dalam rangka menjaga muru'ah. Pandangan dari sisi syariat, kita menjaga muru'ah merupakan sebuah anjuran. Kita dianjurkan untuk menjaga kehormatan kita. Dan sementing kapan adat itu ora bertentangan karo syariat, niku sekedar mubah kita lakukan. Atau mungkin syariat menganjurkan, tetapi secara adat itu kurang bagus nih. Memperbolehkan, saat memperbolehkan tapi saat kurang bagus. Contohnya wong lanang niku pakai semir. Pakai semir merah niku lek cara syariat kan ya oleh-oleh, bahkan di Rasulullah juga pernah dalam sejarahnya beliau juga memakai semir merah rambutnya. Tapi kalau kita yang pakai seorang Pak Kabit meneh ini toko KUA, gue semir merah, kira-kira penyuluh itu, nah ini jadi wong pang, mesti kan mesti wong pang. Kalau berarti kan secara adat kan tidak bagus, karena tradisi masyarakat kita tidak terbiasa melihat orang yang pakai semir semacam itu. Bahkan itu menjadi identitas orang-orang yang lebih mengesankan preman. Seorang kiai, seorang tokoh agama, kemudian tiba-tiba dia pakai semir merah, alasannya itu sunai Kanjeng Nabi. Ini kan jadi masalah nih. Nah, maka perlu kita mempertimbangkan, meskipun kita mau melakukan mahasul syariat, tetap kita perlu mempertimbangkan mahasul adat biar tidak muncul kegaduhan.
ngoten. Ya kecuali nak tujuannya dalam rangka pengen memberikan pengetahuan kepada masyarakat, ngene iki oleh, itu bisa jadi boleh. Kayak yang disampaikan oleh beberapa hadis tentang itu sahabat yang sholatnya tidak pakai baju, itu kan ada semacam itu. Kemudian ketika dikritikkan dia bilang, oh sampean gen tujuanku gen ngerohke sampean nak umpamane sholat ngene iki gak apa-apa. Makanya ngeten niku enten. Wah niki rasa malu nek saiki mbok ijine ora sallallahu alam niki wong lanang dirasa isin ki apik, wong wedok senak sing duwe wedok luwih apik meneh. Nah rata-rata wong lanang karo wedok niku nak sak pas cek perawan wong pengen isinan wedok niku. Nek wis dibojo iki ra patek isinan. Niki yang menjadi masalah niki. Jadi padahal kudune itu tetap kita rawat. Jadi perasaan malu yang dimiliki oleh seorang perempuan sejak dulu itu perlu kita rawat, kita abadikan. Wong niku termasuk iman. Wa taubatu utawi tobat. Kliwat nggih. Wal adlu utawi adil atawa sutu tegese tengah-tengah bainal ifrat yang dalam antarane kebangetan wa tafritan pepeko. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, ini jenengane adil. Mingkuli ahadin saking saben-saben wong siji iku hasan bagus. Sikap adil, sikap tengah-tengah dari setiap orang itu dikatakan sebagai sebuah kebaikan. Walakinnahu minal umara ahsan. Walakinna tetapi ini adil minal umara saking piro-piro ratu aidzabil wilayati tegese piro-piro wong kang anduweni kekuasaan iku ahsan luwih bagus. Sikap adil dari setiap orang itu dikatakan bagus, tapi dari seorang pemimpin dia bersikap adil, seorang penguasa bersikap adil itu akan tampak lebih bagus. Kenapa ada kritik semacam ini? Karena lebih rata-rata biasanya tuntutan seseorang itu akan menuntut punya pimpinan sing adil, didelok wong akeh. Ketika dia tidak adil, tentunya itu menjadi masalah di masyarakat kita. Terus dari kepemimpinan terkecil, kalau contohnya seorang suami, kepala keluarga, dia harus bersikap adil pada anak-anaknya. Itu sampai dilegalkan secara syariat. Syariat itu kita mewajibkan ketika memperlakukan anak kita dalam soal pemberian harus sama. Nah pemberian ini harus sama. Sehingga ketika ada alasan hadiah itu yang saya hadiahkan untuk si fulan sebelum saya meninggal tapi yang lain yang salah satu anak yang tidak dikasih hadiah, ini bermasalah, secara syariat bermasalah. Jadi kita membedakan pemberian kita kepada anak kita lantaran dipengaruhi perasaan yang mungkin tidak sama juga ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita, itu dikatakan sikap yang tidak adil. Kalau masalah rasa suka di hati, wong seneng si anakku yang pertama atau anak yang awal ataupun yang terakhir, itu memang tidak bisa kita tolak lah. Wong jadi rasa seneng niku lek pancen muncul dengan sendirinya. Tetapi perasaan membedakan rasa cinta kita kepada anak-anak kita itu jangan sampai menjadikan kita bersikap untuk membedakan di dalam memperlakukannya. Tetap boleh memperlakukan. Jadi adil ngoten niku wau. Jadi kita harus adil meskipun anak-anak kita itu memiliki posisinya di hati kita tidak sama, tetapi dalam memperlakukannya kita harus tetap sama. Oleh karena itu dilarang, syariat itu haram kita taswiyah, harus taswiyah ya, menyamakan dalam pemberian, haram kita membedakan mereka. Karena ini paling tidak akan memancing perseteruan di antara saudara-saudaranya atau memancing dendam seorang anak terhadap orang tua. Jadi mesti terjadi semacam itu. Kemudian wattaubatu utawi tobat arju tegese bali ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala bihali uqdatil israri kelawan ngudari bundelane netepi al qalbi saking ati sumal qiyami nulin jumenengi bikuli hakin kelawan saben-saben hak lillahi kadhi Allah ta'ala minasyaikhi saking wong tuwa iku hasanatun bagus walakin tetapnya tobat minasyabi saking wong nom iku hasanun luwih bagus. Yang ketiga, tobat yang dilakukan seorang tua itu juga sebuah kebaikan, tetapi jika dilakukan oleh anak yang muda itu lebih bagus lagi. Artinya seseorang itu dituntut tobat itu kan tidak pas ketika kita sudah tua atau tidak. Tapi ini membaca realita, penulis hikmah ini membaca realita. Realitiannya biasanya wong niku gelem tobat anak wis sepuh.
Nak J6 itu belantrak wong itu kok. Wis rata-rata ngoten niku wae. Niku siapa seperti itu, sehingga realistis. Oleh karena itu kenapa dalam syariat itu memberikan satu Kanjeng Nabi memberikan motivasi kepada para pemuda, termasuk di antara 7 kelompok yang akan mendapatkan payung arasnya Allah adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh selalu beribadah kepada Allah. Ini kan berarti orang gampang, tetapi meskipun itu merupakan sesuatu yang sering terjadi, bukan menjadikan kita memberikan kemakluman kepada mereka. Tetap anak-anak kita didik, tetap kita arahkan ke disiplin dalam urusan syariat. Terus bukan karena mentang-mentang dia masih muda terus kita memberikan pemakluman, karena yang namanya haram itu tidak bisa membedakan antara itu muda dan tua. Oh ini ku ngoten, anak-anak itu kok diverko serapopo kayak muji enom sudah tua yo ngaleh-ngaleh dewi, tidak bisa semacam itu. Tetap kita harus punya ketegasan. Ini merupakan yang disampaikan oleh ahli hikmah ini, bukan memberikan pemakluman ketika terjadi ketidakbaikan yang ada pada anak-anak muda. Macam Allah mungkin biasa namanya tawuran sih, ya ampun, itu tetap harus kita hindarkan. Kemudian yang keempat, wal judu mil aghniyai hasanun walakinnahu mil fuqara. Wal judu tawil lomo ai ifadatu ma tegese aweh faedah perkara yang bagi kang sayukjo apa ma lali gorodin ora krana ijol mil aghniyai saking pira-pira wong sugih iku hasanun bagus, walakinnahu tetapi jud minal fuqara saking pira-pira wong fakir iku ahsanu luweh bagus. Makalah yang keempat, jud atau dermawan muncul dari seorang yang kaya itu dikatakan sebuah kebaikan, tetapi ketika kedermawanan dimiliki oleh seorang yang fakir ini akan lebih bagus. Sehingga disampaikan bahwa Rasulullah tahu ndawake api-api sedekah itu sedekah sing min jahdil mukil, api-api sedekah sing muncul sangka wong sing melarat, sebutuh dia punya kebutuhan. Dan Allah pun juga memberikan apresiasi kepada apa yang dilakukan sahabat Ansor di dalam ketika mereka lebih mementingkan saudara-saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Yang Quran kan dawuh ngoten. Sahabat Ansor niku disifati kali Gusti Allah, mereka lebih memilih membahagiakan teman-temannya mengalahkan dirinya sendiri walau kana bihim khassasah, meskipun mereka sendiri sebenarnya memiliki kebutuhan yang sangat mendesak tapi ngalah. Niku sing dialam karo Gusti Allah tengen ayat niki wae diruna angsim walau kana bihim khassasah. Bahkan ini merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh umat Muhammad. Umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku lebih memiliki spesifikasi, dia punya ithar niku menapa jenengane mementingkan kepentingan orang lain mengalahkan kepentingan diri kita sendiri. Niki nak urusan dunia saya, tapi urusan akhirat mboten saya. Contohnya ithar urusan akhirat niku apa to? Niku jenengane ithar bil qurbi. Ithar bil qurbi niku hukum makruh. Kita mementingkan orang lain dalam urusan ibadah niku makruh. Contohnya jenengan punya kesempatan masuk ke saf awal kok memberikan kepada orang lain, wis jenengan wong teng ajeng Pak, niki namanya itrabil qurbi, makruh hukum ini. Ya bagi kita sendiri yang ngisi deh, wong kita punya kesempatan malah kita memberikan kepada orang lain. Yang lebih lucunya kadang-kadang kita sudah di depan itu malah kita mundur, mungkin jenengan sing ajeng Pak, ya ora usah. Niku jenengane makruh niku salah, kuwalik. Kudune piye nak urusan bantuan ya balapan njikuk bantuan, ini nak urusan soal ibadah ngeten tetap kita harus di paling depan. Ngeten. Jadi kalau urusan masalah kita menerima barang dari orang lain tidak harus yang pertama kita, biar orang lain dulu selesai. Sampai ada satu cerita nih, ini masyhur sekali cerita ini. Pernah di kapal sudah ada beberapa tokoh agama, seorang wali besar salah satunya kalau tidak keliru niki Ali Al-Khawas. Niku dia di satu perahu dengan satu pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani. Niki dua. Akhirnya ketika dia di tengah kapal, di situ dia ternyata tersesat sehingga dia tidak sampai ke darat dalam waktu yang cukup lama, sampai kehabisan bekal di tengah laut.
Lah niku dia masing-masing bawa anak buah, akhirnya 3 orang tadi kumpul ngejak ndonga bareng, doa bersama kalau dalam konteks sekarang, doa bersama. Wes ndonga dewe-dewe. Jadi dengan ndonga minta agar kita dalam kondisi yang sangat sulit ini kita dapat diberi kemudahan oleh Allah. Pertama itu pendeta Nasrani itu dia berdoa. Begitu berdoa itu di antara 3 orang tadi berdoa, itu akhirnya Allah menurunkan roti 3 jumlahnya diberikan kepada tadi orang 3 tadi. Setelah itu berselang beberapa jam kemudian, waktunya makan malam, lapar lagi, itu giliran orang Yahudi ini yang berdoa. Dia berdoa juga akhirnya keluar 3 roti 3. Giliran jatahnya orang Islam, sang kiai yang wali ini berdoa, dia berdoa, yang datang hanya 2. Roti ini guru kok tak itu mandi aku teman-teman sing entuk telu kan mesti mati ngoten. Wah itu berarti mandi aku dengan jenengan kok loro tok iki piye? Jari ini dia tidak kalah gesit dalam memberikan jawaban. Ini merupakan ciri khas umat Muhammad. Kita dianjurkan untuk ithar, mementingkan orang lain daripada kepentingan saya sendiri. Memang hanya turun 2 tok karena itu untuk kalian berdua, bukan untuk saya. Ini merupakan syariat kami seperti itu. Justru kedua orang tadi yang beda agama tadi, dia takluk karena melihat itu. Oh luar biasa betul kalau begitu syariatnya syariatnya Rasulullah. Akhirnya kedua orang itu masuk Islam gara-gara melihat apa yang dilakukan oleh salah seorang kiai yang ndungone kita era patek mandi, tapi justru menaklukkan dua orang tadi. Lu njaluk nak cara udan njaluk terus kok grimis-grimis tok. Itu kudu iso jawab niku. Lho ngopo nak terus banjir masalah kan kudu ngoten nek dhewe niku. Terus selanjutnya pun niki mbon nggih. Damel nggih. Niki nganu wektalipun kok karek setengah jam Mas. Napa terus nggih enggak? Gimana niki? Lajeng ki napa anu? Tanya jawab dulu. Nggih, panjang nggih. Niki sebelum kita tutup, kita diskusi sebentar. Mungkin nak umane kok niku diskusinya kok ya masih ada waktu luang, nanti kita teruskan lagi, tidak masalah. Ngoten nggih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair dumateng Gusti Pak. Ingkang sampun paring pencerahan tentang ilmu kang pun aturaken mugi-mugi manfaatna. Salajengipun monggo niki enten dicara interaktif tanya jawab seputar materi ingkang dipun aturaken saged, materi umum nggih saged, bakunipun nambah pemahaman, nambah ilmu kagem kula lan panjenengan sedaya. Matur nuwun. Penanya pertama monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pirsa Gus, kaitanipun kalih masalah menyemir rambut nggih. Umpaminipun wonten piantun estri menyemir rambut demi suami, karena rambut yang putih mungkin suami kurang tertarik. Napa pripun? Yang jelas alasannya saya menyemir rambut dengan selain warna hitam tentunya nggih. Niku hukumipun pripun Gus? Matur suwun. Nggih, sampun pertanyaan pertama ingkang dipun aturaken kalian satu penanya tentang keberadaan semir rambut yang lagi ngetren masa kini untuk anak-anak milenial. Tapi pertanyaan tadi beda, demi menyenangkan suami, bagaimana hukumnya jika istri menyemir rambut biar suaminya terus tertarik kepada pasangannya. Merasakan dengan dipenarakan penjaringan Klaus Gus bila masalah soft tentang kebaikan dalam beribadah harus tidak banyak toleran. Kita punya kesempatan di depan. Seandainya di belakang kita ini Pak Yai yang besar, kita takdim karena Pak Yai yang rawuh di belakang soft kita itu orang yang Yai Agung, salajeng kita mengalah untuk beliau. Itu apakah juga tadi sesuai yang dia atur ke jenengan teng kita bau, apa ada penilaian tersendiri. Itu pertanyaan yang kedua. Satu lagi, monggo dari ibu mungkin. Ibu-ibu belum siap dari bapak-bapak? Belum siap? Dua remin nih Gus.
Yang pertama tentang masalah nyemir rambut dari seorang istri. Hukum nyemir rambut itu bagi laki-laki atau perempuan yang sudah bersuami itu sudah diperbolehkan sebenarnya. Tapi dengan catatan tidak dengan menggunakan semir hitam. Kalau menurut mazhab Syafi'i ini semir hitam itu diharamkan kecuali dalam rangka untuk jihad. Nah, jihad itu kita tampak lebih mudah untuk menakut-nakuti musuh kita diperbolehkan menggunakan semir hitam. Tapi kalau semir yang selain hitam ini harus dari laki-laki dulu. Bagi laki-laki ini itu ada yang disunahkan, termasuk menggunakan semir semir merah ya. Kanjeng Nabi niku mbiyen nyemir niku, sehingga niki di pangan para sahabat pun ketika mereka beruban dan mereka sudah pengen menyemir, maka tidak boleh menggunakan hitam tapi menggunakan semir yang selain hitam. Ngoten. Dan itu tadi yang jadi masalah, asalnya hukum sunnah. Kemudian di kalangan mazhab Syafi'i ini enten dua pendapat, ada dua kubu di dalam mensikapi anak milenial yang pakai semir selain hitam tadi. Kalau Imam Ghazali sesuatu yang itu sebenarnya bagus secara syariat tapi menjadi syiarnya fusak alifasek niku, maka kita tidak boleh menggunakan itu. Barang sing asale niku sae tapi karena sudah menjadi identitas orang-orang yang fasik itu kita tidak boleh menggunakan. Nah niku seperti yang sampaikan di awal tadi, andekatkan mungkin seorang tokoh agama, para kiai itu pakai semir hitam, pakai semir merah, dijejerake karo wong sing tukang ngamen kayak podo kan ya saru ngeten iki. Nah itu perlu kita hindari juga semacam itu, sehingga kalau memang kita pakai semirnya kayak mungkin Habib Umar bin Hafid itu bagus semacam itu kan, dia dinas disiplin betul, jenggotnya disemir, beliau pakai rapi juga. Kalau memang seperti itu biasa bagus. Nah kita maca kok podo wis podo gundule wis ora podo ora pacisane, akhirnya ana bedanya antara preman karo kiai niki mangke. Nah ini penting kita mereka mempertegas identitas mereka, kita pun juga perlu mempertegas identitas kita. Bon, ini bagi laki-laki. Kemudian yang kalau Ibnu Abdul Salam kalau tidak keliru ini yang menyampaikan kesunahan itu tidak ditinggalkan meskipun itu telah menjadi syiarnya atau identitas orang-orang fasik. Tidak bisa kita mengorbankan sebuah kesunahan hanya dalam rangka untuk menghindari identitas orang-orang ahli fasik. Pendapat yang kedua ini berarti kita tetap meskipun itu sudah menjadi identitas para preman, tidak apa-apa kita pakai itu, tidak apa-apa, tetap kita pakai semua juga tidak masalah. Nah ini yang tampaknya yang masyhur justru yang kedua ini, pendapat yang kedua ini. Kalau kajian Ghazali tadi itu karena hati-hati kan ngena umpamanya kini pada mulai menyemir seolah-olah kan kita memberi motivasi kepada orang-orang tadi. Wah tahu kayak nyatanya Pak Kiai nyemir, kita nyemir berarti kita kan juga punya kesamaan dengan orang tadi. Nah ini menurut Imam Ghazali ada kajiannya berbeda. Kalau kajian Ibnu Islam tidak, beliau lebih menekankan barang sunnah iku rasa ditinggal ke gara-gara iku wis dinggo wong-wong fasik tetap boleh digunakan. Ya. Kalau kita mau menggunakan pendapat yang kedua ini, maka sebaiknya kita hati-hati ya, meskipun itu podo-podo nganggo semir. Nak sing nganggo semir Pak Fauzi kan harus beda dengan tukang amen, mestinya seperti harus beda. Kalau sama ya berat nih mangke. Baru yang bagi laki-laki. Kemudian bagi perempuan yang belum bersuami, nah ini betul barang nih. Bagi perempuan yang belum bersuami itu tidak diperkenankan menggunakan semir apapun, karena niki lebih cenderung demi fitnah, muncul ke fitnah. Kalau bagi seorang perempuan yang sudah bersuami, asal niku sing garwane kok oleh niku dia boleh, bahkan dianjurkan dia macak sesuai dengan selera suami. Sampai seorang ulama menyampaikan meskipun harus menyemir dengan menggunakan hitam, itu bagi seorang istri demi menyenangkan suami diperbolehkan. Nah biasanya kan ireng kan gak entuk, tapi bagi seorang istri demi menyenangkan bojone niku dadi ibadah, diperbolehkan. Sebab nak putih itu kan ketok tua kan rahuwa sing lanang mangke. Berat. Wah, kudu pinter-pinter maca. Artinya tuntutan seorang istri memang harus pinter-pinter maca gen bojone iki ya setia, orang-orang golek bojo meneh.
Bon, yang kedua tentang masalah soft tadi konsep awalnya bahwa ithar bil qurubi niku makruh nggih. Kita mementingkan orang lain dalam urusan ibadah niku makruh. Termasuk ini mutlak ini. Baik itu kepentingan karena yang di belakang kalau masalah dalam konteks soft tadi, meskipun yang di belakang kita itu seorang tokoh besar dan kita di depan itu rasa kudu kita mah nggak sing tiwinging mboten. Tetap kita di depan. Kalau masa imam bisa seperti itu. Monggo jenengan dados ingkang imami. Karena tidak ada spesifikasi dalam imam ini, orang berarti imam itu lebih hebat daripada makmum kan tidak. Tapi kalau masa soft itu jelas iya. Soft yang di depan itu lebih unggul daripada yang di belakang. Meskipun tokoh mana ketika anak kecil, kan ada di fikih-fikih jadi kan paham lah. Seorang anak kecil yang datang duluan di masjid, kemudian ada seorang tua datang ke masjid, karena datangnya belakangan maka dia berada di soft yang kedua. Yang anak kecil tadi di depan. Ini diharamkan bagi orang tua tadi menyuruh anak kecil ke belakang, haram hukumnya. Kenapa demikian? Karena dia berarti itu hak sama hak seorang muslim. Semua orang Islam itu punya hak yang sama, duduk di masjid itu punya hak yang sama. Lah kalau kudune cara ideale wong jamaah niku, jamaah sing apik lak sing lanang sing sepuh-sepuh teng ngajeng. Kemudian yang muda-muda di belakangan. Lho itu nak menekone bareng ngoten niku diatur saged. Nek tekone kok sing dhisik cah cilik iku sing salah wong tuwa, kudu sing wong tuwa sing dhisik, kenapa kok cah cilik dhisik? Sehingga kata kadung di cah cilik ya ora usah diundur kayak kamu masih kecil di belakang, ndak bisa semacam itu. Ini termasuk gosok nantinya. Termasuk iqamatu ghair min haqqi, dia menyuruh orang lain untuk berdiri untuk meninggalkan haknya karena mau dia tempati, ini tidak boleh. Lha iki prakteke masyarakat ya itu kadang-kadang cok ngoten niku. Cah cilik dia jamaah iku sing tuwa-tuwa seneng ngarep sampean jadi mburi. Lho ngono ku lak tekane bareng iya untuk nak tekane ora bareng niku kok ndalah cah cilik niku sing salah wong tuwane ora cah cilike. Salahe kok tekane keri ngoten. Mun, yang lain? Ya, Matur Nuwun. Masih ada yang mau tanya? Oke, Pak Syukron monggo. Keras lantang, sebutkan nama, alamat, komplit. Assalamualaikum warahmatullahi seputar nganu guys, berkeluh kesah. Biasanya tiang niku kan bab ekonomi, rumah tangga, nopo tetanggan kan sok enten keluh kesah ngoten niku. Sebatas apa angsal berkeluh kesah ngoten niku. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, sebatas apa seseorang itu curhat? Ada batas-batas rahasia tersendiri yang tidak boleh mungkin ngeten. Adakah lain atau cukup? Ibu-ibu, ada waktu Bu, monggo. Tunjuk jari, sebutkan. Oh, derek mawon. Swarga katut. Neraka rame melu nggih. Mboten. Monggo Gus. Nggih niki yang mungkin karena terkenal sebuah hadis yang menyampaikan bahwa ketika kita maduluki nasibe kepada selain Allah itu sebenarnya kita niku yashku birabbi, kita berarti madulaki Gusti Allah, kita mengadukan Allah kepada orang lain. Ada kesan tidak? Ya, kurang bagus. Ngeten, yang namanya kita mengadu kepada orang lain tentang nasib kita itu kalau sampai mengesankan kita tidak ridho bil qadha, ini aja dilarang. Jangan gugat kepastian Allah. Ini bisa dilarang semacam itu. Tapi kalau kita sudah dalam rangka kita mencari sebuah solusi, ini kita tetap diperbolehkan. Tidak hanya sekedar kita menumpahkan perasaan yang ada unek-unek yang di hati kita, atau tidak. Tapi dalam rangka untuk mencari solusi. Sebab nak tidak dalam rangka mencari solusi ini pun jangan sama halnya dengan membuka aib sendiri. Kita membuka aib dengan di depan orang lain kurang bagus. Dan kalau bisa memang kita itu tidak menggunakan cara kita ketika dalam keadaan terjepit terus kita harus mengadu kepada orang lain. Sementara orang yang kita adui tadi itu tidak ada jaminan dia akan membantu kita. Itu malah mirang-mirang kita.
Nah, maka ketika kita diperkenankan pun kados Kanjeng Nabi niku ya, mengadukan masalah sakit, Rasulullah pernah ditanya sama malaikat Jibril, bagaimana kondisimu pada hari ini wahai Muhammad? Kata malaikat Jibril, saya dalam kondisi sakit. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah ini tidak dalam rangka untuk mengadukan Allah kepada malaikat Jibril, hanya sekedar menjawab pertanyaan malaikat Jibril, menumpahkan perasaan kepada malaikat Jibril. Hati kalau malaikat Jibril kan Nabi ini bukan karena untuk menunjukkan itu. Nah, oleh karena itu penting kita ketika curhat pun juga harus memilih kepada siapa kita curhat. Ketika tidak, itu nanti itu sia-sia, apa yang kita ucapkan sia-sia. Maka sebaiknya ketika curhat pun dalam rangka mencari solusi, baik itu urusan ekonomi. Nanti orang kurang angkeloh ngoten tok, kesane tetap ora rido karo qodhoe Gusti Allah. Angkeloh ini sing diangkeloh iki sudah seorang jamin ora bakal nganu. Ora bantu. Kadang-kadang malah nek juga. Oh iki saiki kakek nangkeloh ora nerimo mesti lah ngoten. Akan muncul spekulasi banyak orang yang kita adukan semacam itu. Kayak ini menaik sopan nganu nggih. Kesempatan justru ketika kita merasa putus asa daripada uluran tangan orang lain ini kita gunakan untuk mengadu kepada Allah. Mau saya wong ngoten, ketika jenengan masih berharap karo wong liya niku ndadekke ndongane ora patek mandi. Ngoten janji disandarkan kepada orang, sama menyandarkan kita kepada orang tua, kita menyandarkan kita pada teman kita, atau kita sandarkan kepada saudara-saudara kita. Itu justru kita tidak punya konsentrasi dalam berdoa, karena kita ketika berdoa kita masih berharap kepada orang lain, artinya mendoakan Allah. Kita mendoakan Allah, saat kita berdoa tapi tengah ngenangannya sungguh paling si fulan kayak bakal bantu aku. Yang ini kita berarti mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perasaan yaksu anil khalqi, merasa putus asa dari bantuan orang lain, itu yang justru akan memancing kita lebih konsentrasi dalam berdoa dan harapan ijabahnya lebih tinggi semacam ini. Orang ini sering cerita mungkin di Ansan yang pernah dengar santri Ringen Agung. Dulu di Jambu ini ada santri Ringen Agung Mbah Zaid. Dia kebakaran rumahnya, terus yang kebakaran itu adalah di sebelah belakang di dapur, itu menghabiskan separuh rumahnya. Dia akhirnya sowan kepada kiainya mengadukan itu, Mbah Yai kenasiban niki kawula sak keluarga bila rumah saya itu terbakar. Pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Zaid itu sangat mengherankan. Lah iku entek apa ora? Habis apa tidak? Kata jawabannya tidak, alhamdulillah Mbah Kiai, hanya separuh daripada rumah kami yang terbakar. Jawabannya luar biasa lagi. Nak entek langkung sae jane niku. Lain jawabnya mboten. Nak umpama niku entek langkung sae. Kenapa demikian? Ketika kita masih punya sebagian, berarti masih kita punya harapan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nak entek jenengan ndongone mesti tenanan. Wis entek-entekan aku ora sapa-sapa ya. Akhirnya kan aku ra di omah. Mesti kan anak kayak separuh jenengan tetap ada idaliti. Wah serapa separuh cik semangkono gini. Sampai seperti itu. Itu dia menanyakan santrinya karena apa? Mendidik santrinya agar betul-betul merasa yaksu, merasa putus asa daripada uluran duniawi ini. Jadi orang butuh karo dunia langsung nak njaluk karo Gusti Allah. Tidak mengandalkan sesuatu yang bersifat ada sekitar kita. Mana wong dengan delan anake wong sugih niku rata-rata leda-lede golek duwite. Ngandali wong tuwa dekne. Apa nang ndonga ora gelem ndonga dekne, so aku rasa ndonga Pakku wis nyukupi aku mesti ngoten. Itu rata-rata seperti itu. Dia keprihatinnya kurang. Tapi coba dengan kita melihat orang-orang yang mungkin punya latar belakang orang tuanya ekonominya lemah, dia dididik agama, ling sinau ngaji yo tenanan, nak ndonga yo tenanan. Dia karena apa? Dia merasa saya itu bukan siapa-siapa, saya tidak punya sandaran selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan ini seharusnya harus ditanamkan di jiwa kita dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sulit, seperti yang disampaikan oleh hadisnya Rasulullah, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah dalam kondisi lapang, maka dalam kondisi sulit tidak akan lama kita berdoa Allah akan mengenal suara kita. Lah biasanya wong niku kuwalik, nek dalam kondisi pas lapang niku rada ora patek ngibadah, pas rekoso ngibadah tenanan ndonga begitu hasil sesuk wis lali, wis orang-orang ibadah meneh. Biasanya kan ngoten.
Paling itu berbahaya, itu pengeluhnya Gusti Allah. Tapi kalau kita membiasakan diri dalam urusan dalam kondisi lapang, kita terbiasa untuk beribadah, dan kita terbiasa berdoa sebagaimana berdoa kita pada saat kondisi sulit, maka suatu ketika nanti ketika kita terjatuh akan mudah dibangunkan oleh Allah, karena suara kita sudah sering didengar oleh para malaikat, dan tentunya malaikat itu cepet-cepet ngelaporkan nang Gusti Allah. Dari iki sing wangel iku masyaallah. Wis mun angel tenan iki. Pas weh dengan ora butuh duit, ndonga njaluk duit itu langka. Itu njaluk napa paling syukur lah. Ya Allah Gusti paringi nikmate niku awet tak piturute. Sampai salah satu karomah niku, ketika orang dapat merasakan nikmat tapi dalam kondisi yang lapang, niku luar biasa. Dungane wali niku enten sing Allahumma arifna nikmataka bidawamiha wala tu'arrif halana bizawaliha. Ya Allah, kenalkan nikmatku pada diriku dalam kondisi abadi, dan jangan ku kenalkan nikmatmu kepadaku saat telah hilang. Biasanya wong krasa nak ternyata duwe wong tua iki penting ketika orang tua sudah meninggal. Nah pasti jauh ora patek tertib ya, karo wong tuane ora patek tertib. Nah begitu orang tuanya kok wis gak enek kerasa tenan, ternyata luar biasa. Orang tua saya di dalam hidup saya luar biasa. Saya ndang wis ilang kayak kerasa. Niku jenengane krasa nak kuwi nikmat sakwise ilange nikmat. Kamu kok nak lek krasa kadung ilang ngoten niku balike ora iso angel. Balike mboten angel. Kita merasa penting ketika memiliki harta niku sakwise kelingan nak kuwi nikmate Gusti Allah, kok sakwise entek-entekan niku balike angel mangke. Ngoten. Pun hadirin rahimakumullah, makaten semanten acara pengajian rutin bulanan Jumat pertama sinergi KUA kalian takmir Masjid At-Taqwa lan ugi jamaah umum ingkang dipun pandhegani Gusti Pak, mugi-mugi ngilmunipun manfaatono dumateng panjenengan sedaya, nuntuni depan kula sedaya celak nikmat rahmat Allah, lan mangke kula panjenengan sedaya dipun lebetno umat ingkang bejo mulya zahiran wa batinan minad dunya katal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salat singipun